Selamat sahabat untuk kita semua ya. Selamat sahabat. Kayaknya harus lebih semangat lagi. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Mari menginjil. Yesus pasti datang. Yesus pasti datang segera. Mari menginjil. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kita semuanya yang boleh hadir, yang sama-sama menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Sang Raja, ya. Karena kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat, ya kan? Dikatakan bahwa sudah di ambang pintu. Saya kalau misalnya mendengarkan khotbah-khotbah yang tentang kedatangan Tuhan itu seperti dibangkitkan kembali pengharapan ini bahwa hidup kita ini hanya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tidak ada lagi yang mau kita cari-cari di dunia ini. Yang kita cari paling hanya untuk apa? Untuk menghidupkan kehidupan kita sesaat ini untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang menggusarkan hati kita, ada hal-hal yang membuat kita khawatir, serahkan itu sama Tuhan. Tuhan bilang, datang kepada aku bawa semua beban kita, karena Tuhan yang akan memberikan kelegaan buat kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, jika kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita juga boleh menyiapkan akan tools kita, Alkitab kita, pendengaran kita, supaya kita bisa fokus, karena firman ini akan sangat singkat, tetapi harapannya boleh tertanam di dalam pemikiran kita menjadi satu persiapan yang matang buat kita untuk kedatangan Tuhan. Oke. Next. Oke. Ini saya sama bapak saya. Jadi saya pengen cerita waktu saya masih kecil. Ketika bapak saya masih aktif melayani, dan pada saat itu waktu itu kami masih tinggal di Kupang. Jadi ada satu kali waktu orang tua bapak saya ini mendapatkan kesempatan untuk bisa berkunjung ke Jakarta. Dan sebagaimana kami orang-orang di kampung ya, anak-anak di kampung, kalau misalnya tahu orang tua mau datang, mau pulang, kalau misalnya kita udah dengar kabar nih, katanya Bapak udah mau pulang, seperti itu tidur pun pasti nggak nyenyak. Karena sebenarnya yang dirindukan itu sebenarnya bukan kehadiran Bapak. Kalau waktu masih kecil ya benar. Yang dirindukan itu oleh-oleh, karena kami di kampung sana belum pernah ngelihat yang namanya rambutan, salak. Kemudian buah-buahan yang ada di sini di tempat kami itu, karena kami tandus, yang kami lihat hanya biasanya pisang, mangga, jeruk, yang kayak gitu aja. Jadi ketika mendengar kabar bahwa bapak saya sudah mau pulang, saya tidur itu sudah gelisah. Zaman dulu kan masih belum ada handphone seperti ini ya. Jadi hanya dengar aja 1 minggu sebelum pulang, hanya ngasih kabar aja bahwa nanti minggu depan bapak pulang jam segini. Dan itu zaman dulu juga keberangkatan itu masih menggunakan kapal laut, sehingga memang makan waktu perjalanan. Jadi kita hanya menunggu-nunggu. Kemudian sampai tiba ada angkot parkir di depan rumah. Jadi zaman dulu itu kalau misalnya angkutan, kalau misalnya datang ke rumah itu angkot. Kalau misalnya bapak saya pulang dari mana-mana itu pasti angkot. Jadi kalau misalnya lihat udah angkot yang datang, wah, yang disambut duluan adalah tasnya. Itu memang hal yang saya lakukan. Jadi ketika bapak saya datang, yang saya sambut adalah tasnya, dan paling cepat untuk bongkar tasnya. Dan karena saya udah tahu setiap kali bapak saya kemana-mana pasti ada, walaupun kecil sudah disiapkan buat kami yang di rumah, bahkan buat waktu itu nenek dan kakek masih lengkap dua-duanya, jadi dibelikan semuanya. Jadi dari pihak bapak dibelikan untuk kakek dan nenek, kemudian untuk yang dari pihak mama juga dibelikan. Jadi sama rata semuanya. Jadi semuanya itu sudah ada porsinya. Walaupun mungkin kalau sekarang kita menilai, kalau misalnya saya menilai sekarang, oh ternyata belinya di pasar baru. Kalau misalnya saya melihat dengan sekarang, tapi ketika waktu masih di Kupang, melihatnya, waduh, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan inilah salah satu contoh saja seorang manusia, seorang anak kecil yang menantikan akan
kedatangan daripada Bapaknya. Sungguh sangat menggetarkan hati saudara. Dan apabila sudah bertemu dengan Bapa yang mana seperti tadi kata Pak Pendeta, makanan juga sudah disiapkan. Artinya seorang Bapa itu diperlakukan sebagai seorang raja di rumah. Jadi inilah raja yang sudah pulang kembali. Nah, saudara, ini merupakan satu gambaran juga bagi kita bahwa Yesus akan datang kembali. Ya, the King is coming very soon. Jadi sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk menunda-nunda untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Next. Ini sengaja saya kasih ayatnya kecil supaya nanti kita boleh buka Alkitab kita sama-sama ya. Ya. Jadi ini profil singkat daripada raja yang dinubuatkan pada masa perjanjian lama. Mungkin satu orang boleh membacakan di dalam Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dan dari 5 sampai 6. Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Saudara, sebelum kelahirannya sudah dikasih CV-nya di awal. Yesus yang akan datang nantinya adalah apa? Seorang Raja damai, a Prince of Peace, katanya seperti itu. Dan ketika kita, kalau ada di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu, ketika mendengarkan ayat ini, seperti kita saat ini, yang dikatakan bahwa Yesus akan segera datang, pasti yang ada di benak orang-orang pada saat itu, saya coba untuk flashback, menaruh diri saya sama seperti orang-orang yang di sana. Pasti apaan sih ini, lagi ngomongin apa sih? Dan ini juga saudara-saudara yang saat ini sedang kita rasakan. Yesus akan datang. Apaan sih? Seperti apa sih Yesus? Seperti apa sih kedatangannya? Walaupun sudah sangat banyak, bahkan dari kecil kita sudah mendengarkan bahwa Yesus pasti akan datang, Yesus pasti akan datang. Tetapi kalau misalnya ingat lagi pada saat cerita-cerita yang sudah banyak di Alkitab tentang kedatangan Yesus, tetapi bahkan orang-orang yang mendapatkan nubuatan itu secara langsung, mereka pun apa? Pada akhirnya apa? Menolak. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita, saudara. Selanjutnya, nama daripada raja itu adalah apa? Mesias. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, dari bahasa Aram itu namanya Mesia, yang artinya yang diurapi. Jadi saudara, kita perlu berbangga, kita patut untuk berbangga, karena yang kita nantikan itu adalah apa? Yang diurapi. Bukan orang sembarangan, bukan oknum sembarangan yang sedang kita tunggu-tunggu, saudara. Bayangkan saja bagaimana kebanggaannya, seperti tadi kata Pak Pendeta, ketika beliau hanya menjadi pendamping dari Pak Yusuf Kalla saja, hanya untuk beberapa menit, atau bertemu dengan Pak Ahok hanya untuk 20 menit saja, kebanggaannya sangat luar biasa. Apalagi ketika kita menyambut akan kedatangan pemilik jagat raya ini. Bisa kita bayangkan saudara-saudara bagaimana gemilangnya ketika Tuhan kita datang. Raja itu datang, semua mata, dikatakan bahwa semua mata akan melihat. Jadi kalau misalnya ada informasi bahwa Yesus datang di Gunung Salak. Dulu waktu saya masih kecil ada satu tempat di Kupang namanya Oehendak. Katanya Yesus menampakkan diri di Oehendak. Jadi saudara-saudara kita yang lain naik angkot, naik motor, semuanya pergi ke tempat itu. Dan di sana ternyata nggak ada apa-apa. Seperti itu. Dan menjelang akan kedatangan Tuhan itu akan banyak sekali informasi-informasi seperti itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa apa?
tidak usah percaya seperti itu. Karena apa? Yesus datang akan disaksikan oleh apa? Semua mata. Semua mata pasti akan menyaksikan akan kedatangan Tuhan. Kemudian di dalam Lukas 2 ayat 12 di sini menceritakan tentang bagaimana tempat kelahiran dari seorang raja itu. Tadi dikatakan bahwa namanya yang diurapi. Kemudian tempat lahirnya di mana sih? Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, ketika kita yang ada pada zaman itu mendengarkan informasi ini, apakah kita akan tergugah? Katanya yang diurapi, katanya seorang raja, tapi kok lahirnya di kandang domba, di sebuah palungan. Secara pemikiran kita manusia, kita percaya nggak? Adil percaya nggak kalau misalnya dibilang ada raja lahirnya di kandang domba tanpa menggunakan iman ya, hanya mendengarkan informasi seperti itu aja? Tidak percaya. Dan itulah yang terjadi kepada kebanyakan orang pada saat itu. Tetapi terlepas daripada kebanyakan orang yang tidak percayakan itu, ada segelintir orang yang Tuhan pakai untuk tetap menjalankan akan misi Tuhan ini. Tuhan menggunakan orang-orang Majus, orang-orang dari timur itu. Tuhan menggunakan gembala-gembala itu yang mereka melihat petunjuk yang sudah disampaikan. Karena memang orang-orang Majus itu mereka adalah peneliti-peneliti Alkitab, dan mereka sudah mengetahui ketika engkau melihat ada sebuah bintang, itu adalah petunjuk akan kelahiran seorang raja. Dan mereka mengikuti itu. Dan mereka mengikuti itu, saudara-saudara. Dan sangat luar biasa mereka menjadi saksi sejarah ya. Mereka menjadi saksi sejarah untuk kelahiran akan sang raja. Saya gak yakin kalau misalnya itu terjadi pada saat ini. Pada saat ini kita mendapatkan kabar bahwa seorang raja telah lahir di Cibarusa. Seperti itu. Kita pasti gak percaya. Karena itu satu hal yang sangat nonsens. Tetapi dengan iman kita meyakini bahwa Yesus menjelma sebagai manusia. Yesus yang adalah raja menjelma sebagai manusia telah datang untuk menyelamatkan kita. Selanjutnya, selama tahun pelayanannya, ya kita lihat di dalam Lukas 3 ayat 23. Nah, dikatakan bahwa Yesus memulai pelayanannya itu pada usia 30 tahun. Kurang lebih kira-kira usia 30 tahun. Dan pada saat itu saudara, Yesus melayani selama 3,5 tahun ya. Yesus berada di dunia ini. Yesus melayani selama 3,5 tahun. Dia menyembuhkan orang, dia mengajar orang-orang, dia memberi makan orang-orang sebagaimana yang sudah kita ketahui. Dan walaupun dia adalah seorang raja, tetapi dia mau memberikan sebuah teladan kepada kita bahwa sebagai seorang manusia kita harus apa? Saling melayani satu sama lain. Ya. Jadi ketika kita ada kesempatan saudara-saudara, pakai kesempatan itu untuk apa? Untuk saling melayani. Karena raja kita sudah memberikan contoh itu. Selanjutnya, ini kita lihat sekilas tentang tahun nubuatan dimulai dari masa pelayanan Yesus di bumi ini ya. Mulai dari tahun 27 AD Anno Domini ya, sampai dengan 31 AD, 3,5 tahun itu Yesus melayani di bumi ini. Kemudian pada tahun 34 sebelum 34 Masehi itu Stefanus dilontari dengan batu. Kemudian pada tahun 1844 Yesus melayani di apa? Di bait suci di surga ya. Di bilik yang maha suci yang ada di surga. Dan sampai saat ini Yesus masih melayani di bilik yang maha suci di surga. Dan
waktu dan hari dan kapannya itu kita belum tahu, tetapi sudah ditentukan satu waktu yang tepat Yesus pasti akan datang. Walaupun kita bertanya kapan, tetapi yang pasti bahwa waktu itu sudah ditentukan dan kita semuanya, entah pada saat itu kita sudah mengalami istirahat terlebih dahulu di dalam Tuhan atau kita akan menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup-hidup, tentunya saya mau mengajak kita semuanya untuk tetap persiapkan hati kita. Karena Yesus sudah tidak lama lagi datang, sudah di ambang pintu. Jadi siapkan hati kita, saudara-saudara. Selanjutnya, ini adalah sebuah gambaran ketika jalan tol di Jagorawi. Jalan tol Jagorawi, di situ ada pelangnya yang menunjukkan sedikit lagi kita sudah akan sampai di Bogor. Dan ketika sudah melihat tulisan-tulisan itu, kita juga ketika kita buka mobil kita buka kaca mobil kita udah mulai merasakan hawa-hawanya. Sudah mulai agak sejuk ini. Sudah mulai agak sejuk. Artinya apa? Sedikit lagi kita sudah mau sampai kepada tempat tujuan kita, yaitu di Bogor atau di Puncak. Demikian juga saudara-saudara. Saat ini jika kita peka, maka kita juga sudah ditunjukkan oleh pelang-pelang bahwa kita sudah hampir tiba di rumah. We are almost home. Amin. Ya, saudara-saudara, tanda dan semua peristiwa-peristiwa sudah menunjukkan bahwa Yesus pasti segera akan datang. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa satu tanda yang paling terakhir yang akan mempercepat, akan menandakan bahwa Yesus segera datang adalah apa? Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu apa? Pekabaran Injil ini sudah sampai ke ujung bumi. Ini merupakan satu tantangan bagi kita, saudara-saudara. Apakah kita sudah menjalankan ini? Saya senang tadi mendapat informasi bahwa di sini kita sudah ada 2 KPA. Puji Tuhan. Di KPA di tempat Pak Sidabutar sudah ada 16 jiwa. Kemudian yang di sini tadi sudah ada 3 ya Om ya. Sudah ada 3. Puji Tuhan, saudara. Kita sedang mempersiapkan diri untuk involve di dalam pelayanan ini. Rasul Petrus mengatakan bahwa apa? Kita juga adalah akan menjadi rekan-rekan sekerja dengan Tuhan untuk apa? Mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau kita punya kerinduan untuk menyambut kedatangan Tuhan, tentunya kita jangan hanya duduk diam, saudara-saudara. Kita mendapatkan satu kehormatan loh, saudara-saudara, menjadi rekan sekerja Tuhan. Untuk apa? Untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Siapa di antara kita yang rindu untuk menjalankan akan misi ini? Seperti masih ragu-ragu kita ya. Siapa yang rindu di antara kita untuk tergabung di dalam pekerjaan Injil ini, saudara? Amin. Saya yakin bahwa kita semuanya rindu untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Oleh sebab itu, jangan keraskan hati kita, saudara-saudara. Jangan lagi menunda-nunda ketika Tuhan bilang, ayo ikut aku, ayo ikut. Seperti seorang pemuda itu ketika diajak untuk ikut Tuhan, dia bilang, sabar, saya harus izin dulu, saya harus laporan dulu sama orang tua, saya harus begini, saya harus membajak sawah segala macam. Tuhan bilang, kalau kau mau mengikuti aku, tinggalkan semuanya, ya. Tidak ada yang akan kita bawa ke surga. Saya teringat ketika kami kunjungan kerja ke sebuah perusahaan, ke Toyota pusat di Jakarta. Kemudian di situ dikatakan bahwa semua yang boleh parkir di dalam hanya mobil Toyota. Seperti itu. Yang boleh parkir di dalam situ hanya mobil Toyota. Jadi kalau yang tidak mobil Toyota, parkirannya jauh di luar sana. Saudara-saudara bayangkan, itu masih di dunia ini, saudara-saudara. Ketika kita akan ke surga juga nanti, saudara-saudara, akan ada juga seperti itu. Tetapi apa? Yang kita bawa ke sana, modal kita adalah bukan mobil Toyota, tetapi apa? Karakter kita. Itu adalah
modal awal kita untuk bisa masuk ke surga. Kalau masuk ke parkiran Toyota harus punya mobil Toyota. Kalau kita mau masuk ke surga, kita harus bawa tiket kita. Yaitu apa? Karakter kita, tabiat kita. Sebagaimana yang Yesus sudah tinggalkan, Raja kita sudah tinggalkan untuk kita teladani. Ya, Tuhan Yesus sudah meneladankan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Sebagai orang-orang yang menyebut sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita yang menyatakan diri kita adalah umat-umat Advent. Apa sih arti dari Advent itu? Menunggu kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu identitasnya sudah jelas ya. Tetapi jangan hanya sekedar identitas. Jangan hanya sebagai orang-orang Advent KTP, tetapi benar-benar kita bisa menghidupkan itu, saudara-saudara. Karena apa? Kita sudah hampir tiba di rumah. Ketika sangkakala Tuhan berbunyi, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan akan datang. Kita akan melihat nanti seperti sekepalan tangan, kemudian makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, dan itulah Yesus bersama dengan berlaksa-laksa malaikat. Saudara, apakah kita tidak rindu dengan situasi seperti itu? Apakah kita masih mau bergumul dengan waduh, ya udahlah, itu kan masih lama. Saya masih ada bisnis yang harus saya urus dulu. Saya masih ada tender yang harus saya menangkan. Ketika dikasih pilihan antara tender atau ikut Tuhan, antara tender atau ikut KPA, tantangan. Tapi kadang-kadang kita pasti bilang, kalau misalnya saya nggak menyelesaikan pekerjaan saya itu, nanti saya nggak bisa makan, nanti saya nggak, gimana ongkos saya untuk hadir ke kebaktian. Kadang-kadang masih seperti itu, saudara-saudara. Rabu malam, ya kan? Rabu malam sudah dibuat juga di rumah-rumah, belum tentu bisa full kehadiran kita. Tujuannya apa sebenarnya dikasih di titik yang dekat-dekat? Supaya semuanya bisa berkumpul. Tetapi sudah dimudahkan seperti itu pun, kadang-kadang kita masih bergumul. Aduh, nggak ada ongkos saya mau ke rumah itu. Saudara-saudara, ketika masih ada kesempatan, manfaatkan. Karena ketika kita sudah nggak berdaya, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita hanya di tempat tidur, kita rindu untuk mengikuti persekutuan-persekutuan, sudah terlambat, saudara-saudara. Jadi lagu itu apa? Ketika kita masih kuat harus jadi berkat, ya kan? Karena kenapa jadi berkat ketika masih kuat? Karena situ kita masih bisa berbuat banyak untuk orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mempercepat akan kedatangan Tuhan. Selanjutnya, ayat inti kita. Ini adalah janji daripada sang raja itu. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berapa banyak di antara kita yang rindu untuk pulang ke rumah, yang untuk menantikan kedatangan dari Raja kita? Puji Tuhan, kita semuanya rindu untuk menyambut kedatangan Raja kita. Oleh sebab itu, marilah kita persiapkan hati kita. Kita semakin fokus. Karena apa? Yesus sudah pasti akan datang. Jangan menunggu lagi. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.